Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Diatakan volume 21 part 24. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan salah satu murid Veldora yang menunjukkan taringnya, dan kita juga diperlihatkan Vega yang akan melenyapkan segalanya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Dino, Pico, dan Gracia telah melepaskan kekuatan sejati mereka untuk melawan ketiga Evil Dragon Spawn milik Vega. Walaupun Evil Dragon Spawn milik Vega dapat hidup kembali, tapi Dino, Pico, dan Gracia terus membantainya berkali-kali. Dan setelah beberapa saat kemudian, Ramirez tiba-tiba telah menghubungi Dino. Ramirez mengatakan bahwa labirin lantai 61 hingga 90 ini akan segera selesai diisolasi. Ramirez berencana untuk menjalankan strategi Benimaru dengan membuang dan melenyapkan lantai tersebut agar Vega tak dapat bangkit kembali. Jika Dino dan yang lainnya tetap tinggal di tempat ini, Dino juga akan terjebak dalam kehampaan ruang waktu bersama Vega. Maka dari itulah, Ramirez berharap agar Dino dan yang lainnya bersiap-siap untuk meninggalkan lantai ini. Setelah mendengar itu dari Ramirez, Dino kemudian menjelaskan situasinya ini kepada Mai, Pico, dan Gracia. Sambil menunggu aba-aba selanjutnya dari Ramirez, Dino, Pico, dan Gracia akan menghadang ketiga Evil Dragon Spawn milik Vega. Di satu sisi, Mai yang berada di belakang itu pun bertanya tentang apa yang harus ia lakukan. Karena koordinasi Dino, Pico, dan Gracia dalam menghadapi Evil Dragon Spawn sungguh sempurna, Mai merasa jika dirinya tak bisa memberikan bantuan. Dino kemudian menjawab agar Mai tetap di belakang bersama Zegion dan Abito. Kau juga bisa melindungi kami dari sana. Jika terjadi sesuatu, Zegion pasti akan melindungimu. Karena Dino mengatakan itu, Mai pun memutuskan untuk mempercayai Dino dan yang lainnya. Mai kemudian berdiri di samping Zegion dan Abito. Sementara itu di ruang kontrol, Benimaru dan Ramirez mulai memikirkan salah satu Evil Dragon Spawn yang telah pergi ke lantai terdalam labirin, yaitu di depan gerbang lantai 100. Meskipun Benimaru sudah mengirim Hakuro dan 4 Raja Naga untuk menghadapinya, tapi Benimaru masih tak yakin jika mereka dapat mengalahkannya. Karena Evil Dragon Spawn saat ini telah berada di luar jangkauan lantai yang dikuasai Vega, Evil Dragon Spawn tersebut tentu tak memiliki keabadian. Namun walaupun begitu, Evil Dragon Spawn ini masih memiliki kemampuan Ultra Speed Regeneration yang cukup luar biasa. Bahkan saking kuatnya, ilmu pedang Hakuro masih belum cukup untuk menghancurkan Evil Dragon Spawn tersebut. Itu karena terdapat kesenjangan kekuatan di antara mereka. Evil Dragon Spawn tersebut memiliki kekuatan 50 kali lipat lebih besar dibanding Hakuro. Ya, Evil Dragon Spawn bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Bahkan sosok seperti Hinata Sakaguchi sangat kesulitan untuk mengalahkan Evil Dragon Spawn di Ingrassia sebelumnya. Di satu sisi, 4 Raja Naga kini juga telah bekerja sama untuk menghadapi Evil Dragon Spawn tersebut. Dalam wujud humanoidnya, Euros saat itu telah mengikat Evil Dragon Spawn dengan cambuk apinya. Dengan cambuk api tersebut, Euros terus membakar sel-sel dari Evil Dragon Spawn. Akan tetapi, Evil Dragon Spawn tersebut memiliki kemampuan Ultra Speed Regeneration yang dapat memulihkan sel-selnya yang terbakar. Di satu sisi, Zephyrus sepertinya telah mengalami kerusakan parah saat membantu Euros dalam melepaskan serangannya. Sedangkan Notos saat ini juga terus mencoba menahan Evil Dragon Spawn dengan kekuatan mengerikannya. Namun sayangnya, semua kombinasi serangan mereka masih belum dapat mengalahkan Evil Dragon Spawn tersebut. Bahkan sisi Naga Boreas kini telah hancur untuk melindungi Zephyrus dan Notos dari serangan Evil Dragon Spawn. Karena keempat Raja Naga tak cukup kuat untuk mengalahkan Evil Dragon Spawn, mereka pun tak punya pilihan lain selain mundur. Di saat mata Raja Naga mundur, Hakuro kemudian mulai mengambil alih pertarungan lagi dengan bertarung mati-matian.
Dan seperti yang Benimaru perkirakan, mereka tentu tak mampu mengalahkan Evil Dragon Spawn. Benimaru yang mengamati pertarungan mereka dari layar lebar itu pun merasa jika dirinya lah yang harus turun tangan. Namun sayangnya, Ramirez langsung menolak gagasan Benimaru tersebut. Itu karena Benimaru memiliki peran yang lebih penting dalam menjalankan operasi strateginya saat ini. Di satu sisi, Beretta mengatakan bahwa dirinya lah yang harus turun tangan. Namun sekali lagi, Ramirez langsung menolak gagasan Beretta tersebut. Karena menurut Ramirez, tanpa bantuan Beretta, mustahil bagi dirinya untuk membuang labirin sendirian dengan tepat waktu. Jika itu terjadi, Vega akan memiliki kesempatan untuk pulih kembali. Dengan begitu, misi kali ini akan gagal. Dan pada saat itu, datanglah seseorang yang berkata, sepertinya ini adalah giliranku. Dan ternyata, itu adalah asisten Veldora yang bernama Karis, seorang pendekar berkulit coklat dengan rambut merah yang menyala. Melihat kedatangan Karis, Ramirez pun baru teringat jika Karis ada di sini. Dengan demikian, Ramirez dan Benimaru pun akan mempercayakan peran ini kepada Karis. Dan segera setelah itu, Karis kemudian langsung pergi ke tempat Hakuro dan 4 Raja Naga berada. Setelah Karis pergi, Ramirez kemudian bertanya tentang berapa nilai eksistensi yang dimiliki Karis. Benimaru berkata, "Hah? Apakah Ramirez sama mengirim Karis tanpa tahu hal itu?" Dan diketahui bahwa nilai eksistensi Karis saat ini adalah sebesar 2,74 juta. Itu adalah nilai keberadaan yang lebih rendah dibanding Evil Dragon Spawn milik Vega. Namun meskipun nilai keberadaan Karis lebih rendah dibanding Evil Dragon Spawn milik Vega, Ramirez yakin bahwa Karis akan baik-baik saja. Itu karena Karis adalah asisten Master Veldora yang merupakan petarung sejati. Dan pada saat itulah, Karis telah tiba di medan perang dan melihat Hakuro bertarung di sana. Evil Dragon Spawn saat itu telah melepaskan tinjunya ke arah Hakuro. Menanggapi itu, Hakuro kemudian juga melepaskan teknik tebasan miliknya. Tebasan air mengalir, Crash Water Slash. Meskipun tinju Evil Dragon Spawn memiliki kekuatan yang berada di tingkat mitos, tapi betapa mengejutkannya, Hakuro dapat menembus kulit luar Evil Dragon Spawn tersebut. Namun sayangnya, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Evil Dragon Spawn. Ya, Karis yang melihat itu pun menguji kemampuan Hakuro. Karis kemudian mendekati Hakuro dan berkata, "Hakuro Dono, mari kita bergantian." Hakuro yang melihat kedatangan Karis itu pun mengerti bahwa gilirannya saat ini sudah selesai. Dengan demikian, Hakuro kemudian mundur dan menyerahkan Evil Dragon Spawn tersebut kepada Karis. Segera setelah itu, Evil Dragon Spawn itu pun langsung menyerang Karis yang ada di depannya. Namun sayangnya, Karis dengan sigap langsung menendangnya hingga membuat Evil Dragon Spawn tersebut terhempas ke udara. Dan tak hanya itu saja, Karis juga langsung melepaskan teknik bertarung Veldora Style Killing Arts, Burning Bullets. Seketika itu juga, tinju Karis melesat dengan kecepatan yang sangat cepat hingga sampai tak terlihat. Ia memanaskan udara dan mengubahnya menjadi peluru plasma untuk menyerang Evil Dragon Spawn secara beruntun. Alhasil, Evil Dragon Spawn yang terkena serangan itu pun menjerit kesakitan. Namun Karis tak memperdulikannya dan langsung menciptakan lingkaran sihir di tanah dan langsung mengaktifkannya, Dragonic Flare. Dan seketika itu juga, Evil Dragon Spawn itu pun langsung terperangkap di dalam kubah api yang sungguh luar biasa. Itu adalah teknik kuno hasil dari evolusi Flare Cycle yang pernah digunakan untuk melawan Ribur sama dahulu kala. Teknik ini bahkan lebih kuat dari Hell Flare milik Benimaru yang konon merupakan salah satu teknik api thermal yang paling kuat. Alhasil, Evil Dragon Spawn itu pun menjerit dengan jeritan yang menyayat jiwa hingga lenyap tanpa sisa. Karena tak ada tanda-tanda kebangkitan dari Evil Dragon Spawn tersebut, Karis pun berhasil mengalahkannya. Ya, melihat cara bertarung Karis yang tanpa ampun itu pun membuat Hakuro dan 4 Raja Naga sangat terkesan. Bagus sekali, ucap Hakuro. Keempat Raja Naga juga berkata, luar biasa, Karis sama adalah yang terbaik. Bahkan Euros yang dalam wujud Karisnya itu pun memuji ketampanan Karis yang sangat tampan. Euros pun mengakui bahwa dirinya adalah penggemar berat Karis sama. Dan ngomong-ngomong, wujud humanoid Euros ini adalah seperti gadis muda yang sangat cantik. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di ruang kontrol, Ramirez sangat gembira dengan kemenangan Karis.
Karena Evil Dragon Spawn yang berada di lantai terdalam telah dimusnahkan, maka yang tersisa hanyalah melenyapkan Vega dan memotong lapisan isolasi labirin yang terinfeksi. Dan pada saat ini, Benimaru telah pergi ke lantai isolasi tempat Diablo dan yang lainnya berada. Diablo yang melihat kemunculan Benimaru itu pun menyadari bahwa waktunya untuk mengakhiri semua ini akan segera dimulai. Diablo kemudian melirik ke arah Zegion sebagai tanda dimulainya operasi. Zegion yang melihat Diablo itu pun menganggukkan kepalanya seolah tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan. Namun tiba-tiba Vega tertawa dan berkata, "Aku tahu apa yang harus kulakukan." Vega kemudian melepaskan tentakel-tentakelnya dan berpura-pura membidik ke arah Diablo. Namun di saat yang sama, tentakel Vega telah menyusut dan mendekati Mai dengan kecepatan yang sangat cepat. Vega saat ini berniat untuk mengincar Mai Furuki. Namun seketika itu juga, Zegion langsung mencincang semua tentakel yang mengarah ke arah Mai Furuki. Zegion berkata, semua itu sia-sia. Di saat Mai sedang fokus untuk membantu Dino, Pico, dan Gracia dalam menghadapi 3 Evil Dragon Spawn milik Vega, Mai tiba-tiba merasakan kehadiran yang mendekatinya dengan sangat cepat. Tapi ketika Mai mulai menolehkan wajahnya, tentakel Vega yang mengincar dirinya tiba-tiba telah tercincang dan berserakan di sana. Itu karena Zegion telah melindunginya. Mai yang melihat itu pun menyadari bahwa dirinya sedang diincar Vega. Di satu sisi, Vega kini mulai putus asa karena rencananya untuk memakan Mai telah gagal total. Jika Vega berhasil memakan Mai dan mengambil kekuatan teleportasinya, Vega tentu dapat melarikan diri dari tempat ini. Namun sayangnya, semua itu telah gagal, seolah rencananya itu telah terbaca. Vega pun berteriak dan berkata, "Sialan, sialan, sialan, sialan. Apakah aku akan mati di sini? Ini tak bisa diterima." Vega pun berada di puncak kebingungan dan ketakutan. Bahkan segala cara untuk mengalahkan Diablo juga sia-sia. Diablo yang awalnya diremehkan Vega ternyata adalah monster yang luar biasa dari apa yang Vega bayangkan. Evil Dragon Spawn yang menurut Vega bisa diandalkan ternyata juga sangat mengecewakan. Dan pada titik inilah, pemahaman Vega telah mencapai batasannya. Vega pun terus menggunakan otaknya untuk bertahan hidup. Namun sayangnya, Vega sama sekali tak memiliki cara untuk keluar dari situasi ini. Bahkan Vega saat ini juga menyadari bahwa Diablo sepertinya telah merencanakan sesuatu. Vega pun merasa sangat frustasi dan merenungi dirinya sendiri. Meskipun Vega telah menjadi pria yang sangat kuat, tapi Vega sama sekali tak memiliki teman yang bisa dipercaya. Bahkan Dino yang merupakan rekannya kini telah mengkhianatinya. Vega selama ini juga tak pernah mendapatkan kehidupan yang layak. Hatinya sama sekali tak puas, keinginannya bahkan tak pernah terpuaskan. Tapi semua itu adalah akibat tindakan Vega sendiri. Karena Vega tak pernah mempercayai rekan-rekannya, bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai Vega? Jika kita tak pernah memberi, kita juga tak akan pernah mendapatkan imbalan apapun. Menjadi kuat dan sombong bukanlah cara mendapatkan segalanya. Setelah merenungi nasibnya selama ini, Vega pun mengungkapkan ketidakpuasannya dengan sekuat tenaga. Sialan, 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 sialan. Dan pada saat itulah, Vega telah memikirkan tindakan terlarang. Vega tertawa dan berkata, Benar, benar sekali. Aku tak akan menjadi satu-satunya yang mati di sini. Kalau begitu, aku akan membawa kalian semua mati bersamaku. Dan itulah satu-satunya kemungkinan yang dikhawatirkan Diablo. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di warga anime.